Ada persiapan. Sorry. Ya. Ya. Oke, ada persiapan khusus nggak sih Bang menjelang pencoblosan nanti? Kalau dibilang persiapan khusus enggak, malah kemarin aku ya ke dokter. Karena kemarin saya batuknya luar biasa. Ini udah enak alhamdulillah, habis di apa namanya itu? Nebulizer. Jadi kalau enggak batuk sampai otot ini sampai ketarik. Artinya khusus ya kita udah begitu masuk masa tenang, saya nggak ada kegiatan di rumah ya, mungkin cuma diskusi sama teman-teman. Kemudian sekarang seperti apa ya, teman-teman punya hak suara, saya bilang udah kalian ngobrol dulu, habis itu baru kalau memang mau kumpul ya kumpul. Maka saya jadwalkan ke TPS setengah 8 lah supaya nggak terlalu siang, karena kebetulan siang kita juga ada beberapa program yang harus kita kunjungi. Misalnya selain nanti saya ke TPS saya akan melihat beberapa situasi aja lah. Di kompleks ini kan banyaknya ada di sini ada 5 TPS ya, mungkin saya juga melihat tapi bukan mendengar hasil. Kalau mendengar hasil itu kan jam 1-an, jadi masih terlalu lama. Kemudian ada rencana jam 11 nanti saya akan ke Kebagusan itu TPS-nya tempat Ibu Mega, karena waktu itu dia minta no jangan nggak kampanye di kampung aku ya. Jadi ya kita kampanye di sana ya, Ibu bilang kalau bisa lihat dong jadi gimana hasil ya. Oke, ntar insya Allah jam 11 mungkin kita ke Kebagusan. Komunikasi terakhir dengan Mas Pram? Wah, kemarin kita masih ketemu. Wah, ya kemarin sempat ketemu ngobrol-ngobrol juga. Ya ini aja kegiatan apa yang kita ini setelah ya yang kemarin sempat ngobrol, gitu. Saya tanya tentang saksi bagaimana, kemudian kamar hitung bagaimana segala macam. Ya udah semua udah siap, udah on the track lah segala macam, posisi-posisi udah di, kemudian ya kita udah siapkan semua sarana, divisi hukum apa segala macam, data-data udah harus kita punya backup semua itu. Berarti PD satu putaran dong? Harus satu putaran. Kalau kita melihat basic survei terakhir 49, berarti kita cuma butuh 1% lagi kan. Saya sangat yakin, bukan takabur. Saya berharap ini satu putaran. Karena saya berhitung, kalaupun ini satu putaran bukan buat Rano Karno, bukan buat Pramono Anung, tapi buat Jakarta. Jakarta ini sekarang sudah masuk ekstrim ya, hujannya udah luar biasa, Muara Karang udah rob hampir 1 meter, tanggul sudah harus dipikirkan, walaupun di sana sudah dibikin tanggul tapi terjadi ini, berarti harus ada darurat program di sana. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh seorang gubernur. PJ agak sulit karena dia harus berdiskusi panjang dengan DPRD, prosesnya panjang, banjir udah mulai naik. Itu satu. Kemudian ada pertanyaan, Bang 100 hari apa yang dikerjain? Mempersiapkan kebutuhan pokok Jakarta menghadapi Ramadan dan Lebaran itu nggak mudah. 11 juta orang yang harus disiapkan. Alhamdulillah zaman Bang Anies, Pemprov DKI itu sudah punya satu konsep yang dibilang kontrak farming, yaitu kontrak kepada petani penyangga untuk pengadaan bahan pokok Jakarta. Misalnya seperti beras, daging dari NTT, kemudian ayam, sayur, artinya sudah ada. Nah cuman itu kan memerlukan satu decision. Nggak mungkin seorang sekda berani keputusan, karena ini mengeluarkan anggaran yang besar. Dan anggaran sudah dianggarkan, tinggal dijalankan. Gitu loh, jadi artinya Ramadan, Lebaran itu bukan program yang mudah, Mbak. Belum mengurus transportasi, kerjasama dengan Polda, KJP segala macam, kemudian apa namanya ya BPJS Kesehatan, kemudian belum dengan, waduh itu saya pernah punya pengalaman, walaupun mungkin anggap saya setahun di Banten, tapi sulit mengatur transportasi saja, sulit mengurai kemacetan Merak saja, wow. Itu kalau udah Lebaran puasa itu yang namanya Carita Anyer, itu macetnya bisa berjam-jam karena orang liburan kan. Itulah realita yang harus pemerintah daerah lakukan. Jadi memang jangan dipikir jadi pemimpin atau gubernur atau wali kota bupati dianggap mudah, tidak. Semua punya dinamika masing-masing. Berarti nanti ke Kebagusan bareng Mas Pram? Bareng Mas Pram, enggak mungkin kita ketemu. Ya karena Mas Pram juga ada kegiatan lain, mungkin kita ketemu, tapi kita sepakati jam 11 kita ke Kebagusan. Nanti nonton Quick Count bareng sama Ibu juga? Enggak, kita di apa sih? Di Kuningan tuh hotel lah, di situ. Gitu. Kalau Bang Dul bilang bahwa Bang Dul sangat yakin satu putaran. Nah, faktor apa yang membuat Bang Dul yakin? Apakah faktor nama Sidul yang memang melekat pada Jakarta? Atau tidak, tapi faktor masyarakat Jakarta mendukung 03. Saya hanya faktor kecil dari sebuah peningkatan elektabilitas. Siapa yang kenal Pramono Anung? Dia mulai dari nol, tapi sekarang dia sudah sampai, artinya kita sama-sama kerja. Makanya kita yakin, saya juga agak kaget loh, ternyata pasangan kita, pasangan yang paling banyak turun. Berdasarkan laporan dari Bawaslu. Kita nggak punya target untuk melebihi siapapun, karena memang Mas, ini kita tadar nih.
Ya Mas Pram berkali-kali dia bilang, wah ini kalau bukan Bang Dul, kalau bukan Bang Dul, kalau bukan Bang Dul. Itu kan artinya beliau punya keyakinan, Bang kita kerja keras. Oke, kita mapping lah wilayah-wilayah. Karena nggak mungkin semua kita menang di setiap wilayah. Nggak mungkin, utara bagaimana, selatan bagaimana, barat. Itu kan kita mapping segala macam. Nah, kita bagi. Cuman kan masalahnya kita ini startnya kan lamban, bukanlah memang beda dengan yang lain. Yang lain udah 6 bulan yang lalu kan, OTW Jakarta. Kita kan 28 Agustus. Makanya kita kaget waktu 6 September survei keluar pertama 28%. Wow, apa yang terjadi? Karena lo Dul, mana enggak. Ini masyarakat Jakarta memang, karena saya ingat sekali. Ya rumah saya ini kadang-kadang jadi warung. Ingat pada waktu kota kosong terdengar. Masyarakat Jakarta bilang, Dul, kita ini punya harga diri. Kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kota kosong. Kita lawan. Itu yang membuat saya juga surprise. Apa sih seorang Sidul? Apa sih seorang Rano Karno? Tapi ini memang masyarakat Jakarta yang bergerak. Dia ingin sekali ini menjadi awal kebangkitan dari sebuah pesta demokrasi kita. Kalau pada akhirnya 2 putaran quick count ini tidak sesuai harapan, misalnya 2 putaran. Enggak apa-apa, kalaupun itu realita pasti nanti ada strategi lagi. Strateginya apa? Nanti Anda wawancara saya lagi, jangan sekarang. Kalau sekarang ketahuan. Saya sama Mbak Dewi aja, karena anak-anak TPS yang lain. Saya di 65, di sini di komplek di belakang. Kalau anak-anak di belakang temboknya ada masjid, ada musola gitu loh. Wah ini kebetulan kan pesta nih. Ini kita lagi pesta nih, makanya kalau DKI pesta begini. Dan saya yakin semua TPS pada pakaian ini, ada baju ini, ada baju Jawa. Ya, itulah makanya kita bilang ini pesta harus bahagia. Sayangnya Cak Lontong nggak bisa nyoblos di sini, KTP-nya jauh Surabaya. Oke, oke, thank you ya. Oke, izinkan kita persiapan. Kita doorstop dulu. Sana ya? Bung, muat bung. Terus dulu ya, kemudian Pak. Dulu. Antara. Oh, beatnya turunan dong. Siapa itu? Ready semua? Oke, silakan. Ya, silakan. Yuk. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya di rumah saya, dan saya secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih bagi warga Jakarta bahwa selama proses sosialisasi kampanye di Jakarta ini berlangsung sangat baik. Dan ini menunjukkan tekad saya di awal dengan Bang Dul untuk politik riang gembira itu alhamdulillah bisa berjalan. Yang kedua, secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU, Bawaslu, siapapun yang terlibat dalam proses pemilu gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi dengan baik dan mudah-mudahan tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur, kalau di awal sudah berlangsung tidak baik tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun termasuk saya pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir dari saya berharap pada tanggal hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya, pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi saya dan Bang Dul dan tim mengharapkan dari seluruh masyarakat Jakarta. Mas Pram semalam sebelum nyoblos ngapain Mas Pram? Tidurnya tenang nggak? Saya nggak pernah tidur nggak tenang ya. Saya termasuk yang walaupun tidur nggak bisa lama, tapi saya nggak pernah tidur nggak tenang. Saya bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur tenang, dan pasti teman-teman nggak nyangka saya selama ini kalau tidur bertiga.
Jadi saya, istri dan anak saya. Sehingga saya lihat tiga-tiganya tidurnya tenang banget, bahkan subuhannya juga bisa bersamaan. Tidur jam berapa, Mas? Saya tidur mungkin jam 11-an. Ngapain aja persiapan? Ya, nggak ada persiapan khusus. Hanya kalau setiap pagi biasanya saya itu sarapannya hanya roti dan kopi. Dan biasanya baru makan setelah itu. Dan ini karena pemilihan gubernur yang disorot oleh seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan berlangsung sangat baik. Mas, hitung-hitungannya akan 1 atau 2 putaran, Mas? Ya, secara pribadi saya tentunya mengharapkan 1 putaran. Kenapa 1 putaran? Supaya warga Jakarta bisa kembali hidup normal, tidak lagi, karena kan pilkada di tempat lain sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian Jakarta juga perlu nggak ada lagi ketegangan walaupun kecil. Mudah-mudahan ini akan membuat warga Jakarta menjadi rukun, akur, akrab, gotong royong kembali untuk membangun Jakarta. Tidur tenang semalam karena suara udah leading atau gimana? Ya tidur tenang aja. Enggak, ya pokoknya gini lah, saya berharap mudah-mudahan Pilgub ini berlangsung 1 putaran. Karena kalau 2 putaran pasti ada ketegangan. Karena belajar dari pengalaman Pilgub yang sebelumnya, karena ketegangan itulah yang membuat kemudian Jakarta sempat terbelah pada waktu itu. Mas Pram, nanti sore kan perhitungan suara, apakah ada relawan ataupun selain relawan apa tokoh-tokoh nasional ataupun ada surprise baru dari Mas Pram dan juga Pak Anies atau ada Pak Anies atau Ya karena ini sudah coblosan, saya tidak mau menambah sesuatu yang udahlah kita hadapi dengan baik-baik saja, walaupun saya pasti hari ini tetap berkomunikasi seperti biasa dengan Ibu Mega, dengan Mas Anies, dengan Pak Ahok, dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya surprise adalah banyak sekali tokoh dari kemarin yang kemudian memberikan endorsement ataupun dukungan kepada saya, baik itu secara terbuka maupun tertutup, dan bagi saya itu energi baru bagi saya. Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Kenapa? Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Ya nanti kita lihat ya. Bu Mega pesannya apa, Pak? ya Pak ada pesan? Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. Dari partai lain apakah ada yang mendukung Mas Pram secara WhatsApp gitu kan kemarin juga? Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi saya nanti sore kan udah ketahuan hasil quick count-nya. Iya. Nah ini kalau misalnya ternyata suaranya unggul apa yang akan dilakukan? Ya kalau unggul saya pasti secara singkat akan mengatakan alhamdulillah, dan ini menjadi amanah. Dan amanah karena teman-teman tahu di awal saya bukan orang yang mengejar amanah, sehingga dengan demikian kalau ini menjadi amanah saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Dalam 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan persoalan yang saya janjikan ketika turun ke lapangan menyangkut Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Ya. Yuk. Lanjut di TPS lah ya. Oke, Mas Pram izin sama Kompas ya Mas. Aku sambil jalan sampai jalan. Boleh? Sebelah situ.